Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Efesus pasal 1, ayat 17-21, yang berbunyi demikian. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti, pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya, bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudaraku, seiring dengan kemajuan peradaban manusia, kebutuhan pun semakin meningkat. Banyak hal yang diinginkan manusia dalam kehidupannya, manusia bekerja keras, untuk dapat berhasil di kemudian hari. Mereka merancangkan suatu rencana, bagi masa depan mereka. Banyak hal yang diidam-idamkan, seperti kesuksesan dalam pekerjaan, mempunyai rumah yang besar, memiliki kendaraan pribadi yang diinginkan, anak-anak mendapat pendidikan yang bagus, dan lain sebagainya. Banyak hal yang menjadi pengharapan manusia. Sebagai umat yang percaya kepada Yesus, kita harus belajar mengerti bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada satu hal pun yang menjadi pengharapan kita yang dapat kita andalkan di muka bumi ini. Hanya satu saja yang bisa menjadi pengharapan kita sebagai umatnya, yaitu pengharapan kepada Yesus Kristus. Pengharapan kepadanya merupakan suatu hal yang luar biasa mulianya. Ini yang harus kita pahami, yaitu jika kita berharap hanya kepadanya, maka segala sesuatu yang kita inginkan, Dia berikan kepada kita. Dalam Injil Yohanes pasal 15, ayat 7, berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, ada dua hal penting, yang perlu kita ketahui, mengenai pengharapan kepadanya. Yang pertama, pengharapan tidak mengecewakan. Dalam kitab Roma pasal 5, ayat 5, berkata demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita kepada Kristus, bukanlah pengharapan sia-sia belaka. Banyak umatnya yang putus asa, ketika mereka berdoa, tetapi tidak mendapat jawaban dari doa-doanya. Tidak sedikit juga yang mundur darinya, karena keadaan di sekitarnya tidak seperti yang diharapkannya. Mereka berhenti di tengah jalan, karena tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan.
Kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dalam Pengkhotbah pasal 3, ayat 11, berkata demikian, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka." Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, jangan lepaskan pengharapan kita kepadanya, karena kita akan menerima setiap janji yang telah Dia berikan bagi kita. Yang kedua, pengharapan merupakan sauh yang kuat. Dalam kitab Ibrani pasal 6, ayat 19, berkata demikian, "Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir." Sebuah kapal memakai sauh, supaya tidak terbawa oleh ombak ataupun gelombang laut. Sauh, atau biasa disebut jangkar, merupakan pegangan bagi kapal tersebut, agar tetap pada tempatnya. Demikian juga, pengharapan yang kita taruh di dalam Yesus, merupakan sauh yang kuat. Berbagai ombak, ataupun gelombang masalah yang datang, seringkali membuat manusia bingung, dengan apa yang terjadi dengan kehidupannya. Banyak yang menjadi stres, apalagi jika masalah yang datang bertubi-tubi, dan tidak pernah terselesaikan. Berbagai cara ditempuh, agar masalah dapat diselesaikan, bahkan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan pun, juga dihalalkan. Kompromi dengan dosa pun dilakukan, hal ini tentunya, mendukakan Roh Kudus, yang ada dalam kita. Ketika kita menaruh pengharapan kepada Kristus, kehidupan kita akan menjadi kokoh. Berbagai masalah boleh datang menerpa kita, tetapi ketika kita berharap kepadanya, menyerahkan setiap masalah kepadanya, maka di saat itulah, kita mendapatkan jalan keluar. Kehidupan kita menjadi tidak tergoyahkan, oleh karena pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Biarlah kita senantiasa menaruh pengharapan kita, hanya kepada Yesus. Karena pengharapan itulah, yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, dalam setiap masalah kehidupan kita. Dalam kitab Roma pasal 15, ayat 13, berkata demikian, "Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita, dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi.
Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.